Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul implementasi aljabar linier dalam bidang cluster analisis, K-means dan metode berbasis matriks untuk clustering data. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, Kapten Fredika Andris dengan NIM belakang 020. Saya Rian Andasadan Pratama dengan NIM belakang 004. Saya Muhammad Wafi Julian dengan NIM belakang 024. Saya Mutia Zahra Firdaus dengan NIM belakang 029. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini ada latar belakang topik terlebih dahulu. Clustering adalah teknik analisis data yang membantu memahami struktur atau pola tersembunyi dalam kumpulan data. K-means sebagai salah satu metode clustering berbasis partisi sering digunakan karena kemampuannya untuk menangani data dalam jumlah besar dengan cepat. Dalam penelitian ini, aljabar linear menjadi dasar dalam perhitungan jarak, reduksi dimensi, dan manipulasi matriks, menjadikannya metode yang efektif dalam menganalisis pola belajar mahasiswa. Di sini metode penelitian tujuan laporan. Yang pertama, menggunakan metode K-means clustering untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan pola belajar dan karakteristik akademik. Yang B, menerapkan konsep aljabar linear seperti perhitungan jarak, Euclidean, reduksi dimensi dengan PCA, standarisasi data, dan analisis multikolinearitas sebagai dasar matematis dalam proses clustering. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara pola belajar mahasiswa dengan prestasi akademik, terutama dalam konteks pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Yang terakhir, memberikan wawasan baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pembelajaran berdasarkan hasil pengelompokan mahasiswa. Lalu untuk konsep aljabar linear yang diterapkan, yang pertama yaitu menghitung jarak Euclidean. Rumus jarak Euclidean digunakan untuk menentukan jarak antara data mahasiswa dengan centroid cluster. Berikut rumusnya. Untuk penjelasannya, XIJ nilai data ke I untuk variabel ke J. Lalu CIJ nilai centroid ke I untuk variabel ke J. Operasi ini melibatkan manipulasi vektor dan matriks yang merupakan dasar dalam aljabar linear. Yang kedua yaitu reduksi dimensi dengan PCA, Principal Component Analysis, mengurangi jumlah dimensi data dengan langkah berikut. Yang pertama, menghitung matriks kovarian data, berikut rumusnya. Lalu yang kedua, menghitung nilai eigen dengan vektor eigen dari matriks kovarian. Memilih sejumlah vektor eigen dengan nilai eigen terbesar untuk membentuk sumbu baru atau dimensi utama. Lalu yang terakhir, memetakan data ke dimensi baru, berikut rumusnya, di mana P adalah matriks vektor eigen yang terpilih. Lalu konsep aljabar linear yang diterapkan yang ketiga adalah standarisasi data, di mana standarisasi data ini untuk memastikan semua variabel itu punya standarisasi dengan rumus yaitu nilai data dikurang oleh standar deviasi variabel dan dibagi oleh nilai data dikurang rata-rata variabel dan dibagi dengan standar deviasi variabel. Yang keempat yaitu analisis multikolinearitas, yaitu variance inflation factor yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas. Nah, di sini rumusnya yaitu VIFI sama dengan 1/1 min RI kuadrat, yaitu koefisien determinasi dari regresi variabel ke I terhadap variabel lainnya. Nah, nilai VIF ini menunjukkan adanya multikolinearitas yang harus diatasi. Lalu ada visualisasi dan contoh hitung. A. Perhitungan jarak Euclidean. Misalkan terdapat dua data mahasiswa, data 1 yaitu ada 18, 3,8 sama 2,5. Terus ada 18, 3,8, 2,5.
ada 18, 3,8, 2,5 itu untuk umur, IPK, dan durasi belajar. Data kedua 19, 3,7, 2,0, terus ada 19, 3,7, 2,0, dan ada 19, 3,7, dan 2,0. Nah, terus dimasukin ke jarak Euclidean jadi kayak seperti pada di gambar. Nah, terus ada B, visualisasi reduksi dimensi PCA. Setelah mereduksi data menggunakan PCA, klaster divisualisasikan dalam grafik 2 dimensi. Contoh, klaster 1 dan klaster 2 terlihat jelas terpisah dalam grafik berdasarkan 2 sumbu utama, yaitu DIM1 dan DIM2. Nah, terus yang C, standarisasi data. Jika data mentah nilai IPK-nya 3,5, rata-ratanya 3,2, dan standar deviasinya 0,3, maka hasil yang diperoleh seperti gambar pada di bawah ini. Kesimpulan dari analisis kami yaitu aljabar linear menjadi dasar penting dalam implementasi K-means clustering, khususnya dalam menghitung jarak antara data dan sentroid, mereduksi dimensi data menggunakan PCA, standarisasi variabel untuk memastikan kesetaraan skala, analisis multikolinearitas untuk meningkatkan akurasi model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola belajar mahasiswa memengaruhi prestasi akademik dengan durasi belajar dan semester menjadi variabel kunci. Klaster yang dihasilkan akurat dengan klasifikasi 97%, memberikan wawasan baru untuk meningkatkan strategi pembelajaran. Mungkin presentasi kami cukup sampai di situ. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kekurangan dalam presentasi ini. Kami dari kelompok 6 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.